Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aura Sabina Zahra dari Prodi Pendidikan Vocational Design Fashion dengan NIM 15156250005. Busana pada masa Mesopotamia berkembang sejak sekitar 4000 sebelum Masehi sampai 300 sebelum Masehi, meliputi peradaban Sumeria, Akkadia, Babilonia, dan juga Asyur. Pada awalnya, pakaian hanya berfungsi sebagai pelindung tubuh, tetapi seiring perkembangan zaman berubah menjadi simbol status sosial, kekuasaan, dan identitas budaya. Pada periode awal, masyarakat Mesopotamia menggunakan kulit hewan sebagai penutup tubuh. Bentuknya sederhana seperti kain lilit, dan rok berbulu dari kulit domba, yang sering disebut dengan kaunakes. Pada periode berikutnya, yaitu periode Sumeria, mereka mulai menggunakan wol yang ditenun. Kaunakes berkembang lebih rapi dan dekoratif. Pria memakai rok pendek, dan wanita memakai gaun yang panjang. Pada periode Akkadia dan Babilonia, busana lebih kompleks dan berlapis. Mereka menggunakan kain panjang atau drapery, dan mulai muncul warna dan motif-motif. Dan pada periode Asyur, busana semakin mewah dan semakin detail. Mereka menggunakan tunik, jubah, dan selendang yang berjumbai, dan banyak hiasan dan ornamen yang mereka kenakan. Bahan dan industri tekstil pada masa Mesopotamia. Bahan pertama yaitu adalah wol. Wol menjadi bahan utama dalam pembuatan pakaian di era Mesopotamia. Dan yang kedua yaitu linen. Linen digunakan oleh kalangan atas karena lebih halus. Industri tekstil berkembang pesat dan menjadi sumber ekonomi yang paling penting di Mesopotamia. Warna yang digunakan pada masa busana Mesopotamia menggunakan warna seperti merah, biru, kuning, hijau, dan ungu. Warnanya berasal dari bahan alami, yaitu tumbuhan dan mineral. Warna cerah biasanya digunakan oleh para bangsawan, dan rakyat biasa biasanya memakai warna yang lebih sederhana. Karena warna mencerminkan status sosial, kekayaan, dan juga kedudukan seseorang. Perhiasan pada masa Mesopotamia. Perhiasan digunakan oleh pria dan wanita sebagai pelengkap busana. Jenis-jenisnya seperti kalung, gelang tangan, dan kaki, anting-anting, dan juga cincin. Bahannya biasanya terbuat dari emas dan perak. Ada juga batu mulia seperti lapis lazuli dan juga karelian. Dan juga manik-manik. Fungsinya untuk menunjukkan status sosial dan kekayaan sebagai hiasan estetika dan juga sebagai makna simbolis dan religius. Aksesoris lainnya seperti penutup kepala atau headdress, yaitu mahkota atau kain penutup kepala yang menunjukkan kekuasaan dan kedudukan. Biasanya digunakan oleh para bangsawan. Yang kedua yaitu sabuk. Sabuk mengikat tunik atau jubah, biasanya dihias untuk kalangan atas. Selanjutnya ada selendang. Selendang dililitkan di tubuh dan memiliki hiasan rumbai. Dan terakhir ada sandal. Sandal biasanya terbuat dari kulit atau serat tanaman dan tidak semua orang yang memakainya. Look kali ini aku terinspirasi pada masa Babilonia atau Asyur. Di sini aku menggunakan kain yang ada di rumahku, yaitu kain motif khas NTT. Karena di situ melambangkan warna merah, biru, kuning, hijau yang ada di era Mesopotamia. Aku juga menambahkan beberapa perhiasan seperti kalung dan juga headband karena menandakan status sosial yang khas pada masa Babilonia dan Asyur. Ini dia makeup looknya, and this is the final look.